pemain, ya. Para sabar, ya, jangan emosional, ya. Hey brother aing, jangan lupa subscribe brother. Besar di mana BPP dan Dennis FC akan bertemu di tanggal 19 Juli di hari Minggu. Sedangkan Cial Star juga lolos ke putaran 8 besar, memastikan dirinya menghadapi HBD Boy nanti di tanggal 20 Juli di hari Senin yang akan kita saksikan. Dan pertandingan kedepannya masih terus kita ulas Bung Kunjung dan juga Bung Kodam, masih menyisakan 3 partai di depan yang akan menjadi pelengkap untuk mengisi bagan pertemuan tim di 8 besar. Dan juga kami informasikan kembali bahwa pencapaian atau top scorer sementara di Open Turnamen Cibinong Cup yang dilakukan oleh panitia penginputan data gol sejak putaran kedua, di mana masih menempatkan pemain ex timnas Indonesia, di mana Espaldo Hai menjadi salah satu pencetak gol sementara terbanyak dengan 4 gol, dan ini menjadi sebuah juga perburuan top scorer di partai final nanti, di mana dibayang-bayangi namanya juga sesama ex timnas, di mana Hoki Caraka pun masih terus mengintai, di mana beberapa gol yang diciptakan oleh Espaldo Hai dan juga Hoki Caraka yang mengemas 3 gol di putaran-putaran sebelumnya. Dan pengunjung Mugodam pada kesempatan sore hari ini pertandingan Barber FC dan juga Putra Kolesom, kita lihat bahwa satu pemain legion asing yang memang diplot sebagai tembok untuk menjadi goal getter di barisan depan. Barber FC menempatkan Adi Bari, salah satu striker berpengalaman yang dimiliki oleh Barber FC dan baru saja diturunkan pada pertandingan sore hari ini, juga menjadi sebuah ancaman berbahaya untuk barisan belakang dari Putra Kolesom X Tony Reja pada kesempatan sore hari. Tertinggal 1-0 nampaknya Bung Kundung dan Mukodam. Nampaknya para pemain Putra Kolesom harus segera menaikkan tempo mereka dan berburu defisit 1 gol untuk menyamakan kedudukan. Betul. Dan memang secara sistem pertandingan atau mungkin gaya bermain dari kedua kesebelasan ini nampaknya hampir berimbang. Kita lihat belum terlihat dominasi di barisan tengah, dan khususnya masih terjadi pergelutan dominasi di sektor tengah Bung Kunjung dan Bung Koram. Terlihat kehilangan satu amunisi asing dari Barber FC, khususnya center back mereka atau back tengah yang juga pada putaran kedua lalu diturunkan oleh Barber FC. Ini juga tidak mempengaruhi kekuatan dari lini belakang Barber FC yang tampil begitu baik pada kesempatan sore hari ini. Sedangkan pemain Hakim, kita lihat pemain yang begitu energik dengan skill yang cukup mumpuni, mampu merepotkan barisan pertahanan khususnya di bagian sektor kiri pertahanan dari Putra Kolesom. Ini juga harus menjadi antisipasi bagi para pemain belakang Putra Kolesom di babak kedua ini, Bung Kunjung Merdeka. Yang kita tahu bahwa pemain Hakim adalah pemain dengan daya juang dan juga motivasi tinggi, mampu merepotkan barisan pertahanan dari kesebelasan Putra Kolesom di babak pertama. Dan juga kita akan lihat aksi-aksi Hakim, salah satu legion asing yang dimiliki oleh Barber FC di babak kedua ini atau di putaran ketiga ini, Bunga Kodam Merdeka. Itu informasi yang saya sampaikan dan sedikit ulasan tentang pertandingan pada sore hari ini. Untuk laporan pandangan mata langsung dilaporkan oleh rekan siar kita Bung Kodam dan Bung Kunjung. Silakan Bung Kunjung pribadi. Oke, thank you bro. Terima kasih Bapak Ustaz kita, salah satu komisioner sekaligus apakah pengamat pertandingan. Tentunya di sisi pertandingan, komentar Anda cukup entertainment, tajam, intelektual dan terpercaya tentunya. Ya, baiklah sekarang penonton pendengar, pertandingan nampaknya sudah bergulir pada sore hari. Berbahaya. Sudah jadi bahaya, terjebak-jebakan Batman nampaknya saudara penonton, salah satu pemain di kelas Putra Kolesom pada sore hari ini. Oke, baiklah rekan sahabat perpecahan sepak bola mania, berikut laporan pertandingan pada sore hari ini di pertandingan babak kedua dengan skor masih 1-0 unggul sementara Barber FC yang tentunya ditangani langsung oleh Bos Budi Nasution nampaknya pada sore hari ini. Silakan Bung Kodam Ahai Merdeka. Oke, terima kasih Boga. Kunjung pribadi rekan siar yang terus memberikan pertandingan juga Yusrida yang sama-sama berada di kedua yang terus dapat juga pertandingan langsung saja sudah penonton untuk kita arah
menambahkan kembali kedua pandangan mata kita bagaimana 2-11 sudah unggul 1-0 atau kesebelasan dari pemain-pemain sebelah Barbar mencoba kali ini 5 pemain Putra Kolosseum kandas kembali di kaki pemain belakang cukup berbahaya bagi kaki nanti pemain dari Putra Kolosseum shooting hampir saja tadi begitu pribadi namun kita lihat bagaimana pemain belakang yang mampu tadi mengcover atau memblok seperti tendangan keras dari pemain dari Putra Kolosseum yang nyaris tadi membuat gol balasan di laga pertandingan dia babak yang kedua sore hari ini kedua pribadi. Ya luar biasa nampaknya bukan mereka nampaknya mulai mencair kembali satu serangan yang coba dibangun para pemain Barbar FC yang nampaknya memang masih belum aman 1-0 sementara kita lihat tampaknya pertandingan masih bergulir di pertandingan di babak yang kedua pada sore hari kita nantikan satu tendangan sepak pojok dari kesebelasan Putra Kolosseum namun masih gagal. Tentunya saudara penonton pendengar dan tentunya kita masih menantikan jalannya pertandingan yang sudah dimainkan di pertandingan babak ada di Paris nampaknya saudara penonton arahkan dan tentunya terima kasih kembali umpan lambung Rp50.000 dari Bunda Baria dan kita nantikan kali salah satu prolongasi dengan lenggok satu tendangan jebret hakim anjay masih gagal. Tentunya saudara penonton pendengar Barbar FC langsung menembus tampaknya pertahanan lini dari Kasar Putra Kolosseum masih dalam tatapan Bos Romain bersama Ibunda Baria dari Kota Citayam. Terima kasih umpan lambung yang kedua kali menjadi 50-50 di jumlah jamre Rp100.000 tentunya pada sore hari ini. Tentunya Bos Romain bersama Bunda Baria dari kawasan Kota Citayam mudah-mudahan tentunya berkah tentunya milik Anda bertambah lagi bagaikan kumis si cukur tumbuh lagi Bung Kodam Ahai Merdeka. Sudah berlangsung masih dalam siaran pada gabata di laga pertandingan babak yang kedua bagaimana kesebelasan dari Putra Kolosseum Ektoria mencoba membor pada pertahanan namun kembali ketat mereka yang memang sulit kembali untuk melewati jangkar pertahanan di tubuh kesebelasan dari Barbar FC. Luar biasa pertandingan di open turnamen Cibinong Cup yang juga bersama Bapak Sehati salah satu mitra usaha Anda bila mana Anda membutuhkan modal untuk usaha juga biaya pendidikan biaya renovasi juga biaya kebutuhan keluarga dan lain-lain dan kami hadir tentunya membantu Anda dalam proses cepat dan langsung cair hanya dengan agunan itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 silakan datang saja ke alamat yaitu Jalan Haji Bali di RT 0802 nomor 145 Kelurahan Bojong Indah Kecamatan Parung Bogor. Baik saudara dan juga para pendengar lanjut kembali kita arahkan kedua pandangan mata kita bagaimana pemain kesebelasan Putra Kolosseum dari Ekstoria karena itu Basit dalam pergabungan pemain dari Barbar yang Nedek sudah bisa tidak harus diganti kembali sore hari ini dari Barbar FC. Luar biasa penampilan dua pemain region yang sedang berjemur di lapangan negara. Lanjut kembali saudara penonton pemain Kolosseum langsung berbahaya dapati antisipasi saudara penonton keselamatan kembali goalkeeper penjaga gawang dari kesebelasan Barbar penjaga gawang tepat yang memperkuat dari Persijap Jepara langsung saja datang ke kanan para pemain bola pelabung tinggi turunkan umpan pada pemain dia dari 12 sampai pemain Gunawan pemain masuk atas kembali pemain dari Barbar mencoba berbola datang ke kanan lewat satu counter bola. Kita lihat apa yang terjadi saudara penonton bagaimana asisten hakim garis Bapak Insinyur Profesor Nayata SPD MBG yang sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Tolong pemain ya harap sabar ya jangan emosional ya. Anda sudah bermain contoh cantik ya sudah berbandingkan kartu umroh yang keluar yang terjadi di sore ini. Ya kembali bermain pemain ya kami harapkan juga dari Barbar FC harap kembali untuk bersabar tentunya bagaimana unggul 1-0 ya merupakan modal untuk meluncur ke putaran berikutnya bermain dengan sportif dan juga berguna tujuh sportivitas dan lagi kembali sudah penonton para pemain Barbar mencoba dia diburu lagi oleh pemain dari Putra Kolosseum berhasil lewat sektor sebelah kanan berlari cepat pemain Putra Kolosseum Ektoria angkat ladu 7 berbahaya tahan dengan dada shooting jebret di sana dan kita satu penjaga dia berbangga kita lihat begitu bersih pemain belakang dari Barbar mendapat tekanan dia berbangga kembali pemain depan dari sebelah sana dia pemain dari Putra Kolosseum mencoba dia tekanan langsung lewat pemain tiga pemain SG masuk ke dia selamat kembali terjadi perebutan dan akumulasi kartu kuning ya kebirusinya itu dari pemain yang berbangga
Merupakan pelanggaran, maka harus mendapatkan sebuah kartu kuning kembali dalam pertandingan sore ini. Ya, memang kejelian wasit di mana Helmi yang kita tahu bahwa wasit dengan lisensi C1 sangat jeli melihat sliding yang dilakukan oleh pemain Barber FC ini menaikkan kakinya terlalu tinggi, dan ini juga menjadi memang sanksi akumulasi memang harus dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan pada kesempatan sore hari ini, Bung Kodam Merdeka. Dan kita lihat juga ada sedikit rotasi pergantian pemain yang menurut kita juga masih melihat apa skema rencana yang dilakukan oleh coach dari Barber FC dengan menarik dua legion asing mereka, di mana menarik pemain Hakim dan juga pemain Adi Bari. Mungkin salah satu strategi yang masih menjadi rahasia untuk coach dari Barber FC, Bung Kodam Merdeka, yang kita tahu memang skema yang mungkin akan dilakukan adalah menaikkan intensitas serangan dengan kecepatan pemain lokal mereka dan menarik dua legion asing yang kita tahu bahwa memang selalu apabila pemain ke depan dari Barber FC juga terlalu lama-lama dengan bola, dan nampaknya ingin menaikkan tempo untuk mendobrak lini pertahanan dari kesebelasan Putra Kolosem, Bung Kodam Merdeka. Lalu kita sudah berhenti sebuah peluang kali terjadi. Bebas Barber FC. Masih dapat dimakan, berbahaya. Tidak jadi bahaya. Luar biasa. Sukarni percaya bagaimana penyelamatan goalkeeper penjaga gawang. Penjaga gawang dari 11 yaitu Putra Kolosem Ektoria S mampu penyelamatan gemilang di babak kedua sore hari ini, Boga Yesrida. Yang kita lihat baru saja saya bahas, Bung Kodam, nampaknya ini yang diinginkan oleh skema serangan seperti ini yang diinginkan oleh coach Barber FC dengan menempatkan pemain-pemain cepat agar bisa memberikan tekanan secara instan, kami kira, untuk para pertahanan dari Putra Kolosem. Dan memang skema ini terjawab, Bung Kodam, nampaknya menarik dua legion asing dari Barber FC yang kita tahu bahwa Ade Bali tidak memiliki kecepatan dan terpaksa menarik dan memasukkan pemain cepat untuk memberikan tekanan secara maksimal khususnya di sektor belakang dari Putra Kolosem, Bung Kodam Merdeka. Luar biasa, Bung Kodam, betul sekali yang Anda katakan dalam pertandingan babak kedua. Dua kesebelasan bermain dengan agresif daripada serangan-serangan bergelombang. Begitu juga bagaimana kehadiran dari Bang Ronai merupakan orang baik, orang dermawan yang bersama-sama hadir, juga didampingi bagaimana Bunda Maria yang terus kembali menyaksikan laga pertandingan dari kawasan Citarum. Dan kembali suara berbahaya, berbahaya, berbahaya. Peluang, serangan pemain Barber datang ke kanan, saudara penonton. Dogo berbahaya. Iya, luar biasa pemain Barber. Serangan-serangan bergelombang para pemain-pemain dari Barber FC masih dapat diantisipasi pembentur gawang, dan hanya kembali kebuntuan terjadi. Datang kembali pemain Rohim, umpan berbahaya dan pemain diri pemain mereka berhubungan dapat lawan dengan pemain ke sebelah kiri. Umpan cantik dilakukan kembali dari kesebelasan Barber. Tendangan iya, dan mudah saja tadi amankan bagaimana tendangan dari pemain Hamzah Pasif, bola di kaki pemain dari Putra Kolosem. Wasit ada pergantian bermerah Intisari teruslah berlari dalam menjarah tentunya dari pertandingan sore hari ini. Bagaimana dia kesebelasan maju kembali servisnya para pemain dari yaitu Putra Kolosem itu ya mencoba dia bertindak. Berbahaya cara penonton. Iya, coba ya, aman. Ya, sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Baik, sudah berubah jaga luar biasa. Sudah penampilan dua kesebelasan. Bagaimana pemain jatuh kesebelasan Barber FC merupakan pemain jaga dan satu gerbong dari Sulkada. Pemain yang sudah berubah bersama yaitu yang pernah mahkota juara di tahun 2025 ini kita lihat Barber FC yang ada Rohim dan juga pemain K. Merupakan pemain jaga tanpa udah berlanjut kembali saya pemirsa. Masih bersama bagaimana Bos Ronai, orang baik, orang dermawan dari kawasan Citarum, juga Bunda Maria. Lanjut kembali saya penonton. Ada Kay, masih Kay, pindahkan dia di sana. Ada pemain oleh dari arah Faldo kilogram 4 datang kembali. Pemain dari Barber. Pindahkan kembali bola kali ini. Ada sana pemain, ada Roman, masih Roman. Hurufkan cantik bola, cukup berbahaya. Ada bola di nanti. Pemain dari Barber. Umpan tindakan, Rahim yang dituju. Ini ambil alih pemain belakang. Masih pemain dari
Putra Kolesem. Oh, terjadi sebuah pelanggaran saudara penonton dan juga para pendengar dalam pertandingan di babak yang kedua. Begitu agresif kami kira dua kesebelasan Bogor Srigal. Kesebelasan Kolesem terus berlari untuk menggelar kemenangan 1-0. Belum aman kami kira Bogor Srigal dalam pertandingan sore hari ini. Ya, memang terlihat jelas bahwa Putra Kolesem tertinggal 1-0. Bugodam harus menaikkan tempo mereka dan harus melakukan agresivitas pertandingan pada kesempatan sore hari ini, yang kita tahu bahwa potensi menyamakan keunggulan bahkan mungkin memenangkan pertandingan masih terus terbuka di beberapa menit ke depan. Kita lihat bahwa pada kesempatan sore hari ini Putra Kolesem tampil begitu baik dengan menggunakan pemain-pemain cepat mereka, namun juga serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Barber FC yang menyelari dua pemain legion asing mereka dan terlihat lebih hidup Bung Kodam Merdeka. Luar biasa sudah penonton masih dalam siaran pada mata pertandingan di babak yang kedua. Dimana pemain-pemain dari Barbar, kirikan kembali sana, pemain Setel Boganet masih pemain direbut oleh Putra Kolesem. Terjadi kembali Setel, tindakan kembali bola. Pemain dari Putra Kolesem, satu tekanan, lalu teter bola dilakukan wasit, ada pergantian pemain. Wasit, ya, tenang, sabar. Cek aja sabar, Karadak mah. Sabar, ya. Pergantian pemain langsung pergantian pemain. Endo, nomor punggung 12 diganti. Nando, ya, masuk Nando. Ya, oke. Ya, sabar Bang, Masya Allah. Aduh, kembali selesai berlari ke sana nih. Bagaimana pemain dari kesebelasan? Ada pemain di balik sana, Barber FC berikan umpan dah. Ya, ada pertahanan dari kesebelasan Putra Kolesem sudah kembali dalam posisi offside pemain Barber. Tampaknya pemilik nomor punggung yaitu nomor punggung 32 atau pemain dia Nasution. Umpan kembali bola, pemain Barber mencoba dia, ada satu tekanan pada pemain Putra Kolesem dari sebuah bentuk dua ke udara. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Barber. Mainkan kembali bola, umpan sandaran yang dipojok di sana. Namun dia pemain Rahman, namun bola ke kaki para pemain Pole. Salah, umpan ini terjadi laku pemain dia ada pemain Jarpong, pelanggaran sudah penonton. Bagaimana pemain Jarpong pelik nomor punggung 11 pemain dianggap juga merebut bersama PSMS Medan. Harus dijatuhkan kembali oleh pemain dari kesebelasan yaitu Barber FC. Ya juga semua tenaga bebas tanpa inilah yang berbangga mengharapkan sekali para pemain kesebelasan dari Putra Kolesem Ektoria. Inilah sebuah peluang kembali yang diberikan para pemain kesebelasan dari Putra Kolesem Ektoria, Bung. Ya, memang terlihat tertinggal 1 gol. Momen ini menjadi momen bisa yang dimanfaatkan secara maksimal. Kita tahu bahwa pemain Putra Kolesem X Tony Reja ini memiliki beberapa eksekutor bola mati yang cukup baik. Kita tahu bahwa ada pemain Sogeng yang bisa melakukan ini, Bung Kodam Merdeka. Namun kita lihat ini kesalahan di sektor pertahanan dari Barber FC, tidak melakukan pelanggaran di zona-zona ideal untuk melakukan eksekusi bola-bola mati, Bung Kodam. Ini menjadi sebuah ancaman apabila dimaksimalkan oleh para pemain dari Putra Kolesem di babak kedua ini, Bung Kodam Merdeka. Waduh, bola membentur pemain belakang dan keluar meninggalkan jalan pertandingan. Saudara penonton, kita lihat bagaimana masih bersama manajer dari kesebelasan Barbara yaitu Bos Budi Nasution dan juga didampingi bagaimana Bos Antoni Apardi, juga Bos Becoy, juga ada Bos Gepega, Bos Ardi yang terus menatapnya pertandingan dari kesebelasan Barber FC. Baik, saudara penonton dan juga para pendengar, lanjut kembali bagaimana pertandingan besok sore pertandingan sangat pikir untuk kesebelasan Harpas BPBB yang akan melakukan hoki dengan materi para pemain bintang lapangan dari Liga 1 dan akan tampil bersama Osman Hai, Rizky Darmawan, ada juga Wandi Babon, ada Dandi Maulana dari BPBB yang akan berhadapan dengan hoki kepada pemain Adi Alcaya, ada Erman Mapu, Eka Gali dan Imam Panes. Untuk pertandingan besok Super Bipet lapangan Negara Desa 9 Kabupaten Bulucuru. Lanjut kembali pemain Deta Nasional lagi umpan dari pertahanan, namun sayangnya di mana tendangan komanda merupakan pemain yang juga berbuat bersama Borneo FC melakukan tendangan ke gawang. Masih para pemain dari Putra Kolesem, umpan dari penjaga gawangnya menjaga gawang Rian, namun bola terus berada di kaki pemain dari Barbar. Sebuah tembakan langsung dilakukan oleh pemain Deta Rahim, merupakan pemain yang juga berbuat bersama Persib Kediri. Saudara penonton dan juga para pendengar, masih dalam siaran pandangan mata di sore hari ini. Luar
luar biasa bagaimana Bos Renai yang sama-sama hadir kembali mendukung dalam pertandingan didampingi juga oleh Bunda Waria yang terus mengamati pertandingan. Selamat sore, terima kasih tentunya bagaimana umpan lambung dari Bos Renai yang lembar oleh kartu berwarna biru 100.000 rupiah dari kawasan Citarum. Lanjut kembali saudara penonton, bola di kaki pemain dari LT Putra Kolosam, berikan saja di sana, ada sana pemain di atas, pemain Gonggol, masih gonggol dikawal kata pemain belakang dari Barbar, masih gonggol, tindakan kembali dia bola di kaki pemain Lekober Pogak Adam dari Proyek datang datang ke kanan kembali, tindakan bola ke sebelah kiri cukup berbahaya, masih gonggol baru kontak hati, umpan dari ke nanti sebuah peluang pemain ke Kolosam masih dapat di parkir ketat pemain belakang dari Barbar FC. 1, 2, 3, berhasa berbahaya, ada sadar ban Raum saja lawan 1 dan cekal bahaya. Sukarni percaya Bungkojo pribadi bagaimana serangan balik yang dilakukan pemain Barbar FC. Mampu tadi kita lihat bagaimana pertahanan Roga Celah di mana pemain dari Putra Kolosam yang memang menyisakan satu pemain belakang dan mudah sekali bagi pemain Barbar untuk memberikan umpan peluang gol di laga pertandingan ini. Menjadi 2-0 Bungkojo pribadi di babak yang kedua sore hari ini. Nampaknya terjadi kebocoran kembali tampaknya bagi kesebelasan Putra Kolosam pada sore hari ini, nampaknya menjadi 2-0, nampaknya mengokohkan nampaknya di papan skor pada sore. Namun kita lihat para pemain Putra Kolosam di bawah Big Boss Posto Toya nampaknya berusaha semaksimal mungkin tidak mengurangi ketinggalan, bahkan harus target menyamakan kedudukan di waktu di pertandingan di babak yang kedua di paruh waktu pada sore hari. Mulai tersenyum nampaknya Bos Budi Nasution, salah satu presiden utama dari Kesebelasan Barbar FC dengan 2-0 nampaknya pada sore hari ini, dan masih disaksikan oleh Bos Ronai dari kawasan Kota Citayam bersama sang istri Bunda Maria nampaknya pada sore Bunda Maria tentu pada sore hari Bung Koda Mahai Merdeka. Baik Bung Koda pribadi bagi pertandingan babak kedua saudara teman-teman dan juga para pendengar para pemain Barbar memberikan umpan jauh, umpan yang menjiksa kubur. Nampaknya pemain Barbar sulit untuk mengejar sekulit udara kembali bola di barisan belakang para pemain itu kubu kesebelasan dari Putra Kolosam. Umpan pendek lagu itu yang dituju sudah keluar dari pertandingan saudara penonton dan dua para pendengar. Pada kita dapat masuk bergantian pemain ya. Bos Budi Nasution ia memberikan sebuah permainan terbaik di lapangan garam. Bagaimana penampilan dari kesebelasan Barbar FC sementara kesebelasan dari Putra Kolosam yang memang begitu berat 2-0 di laga pertandingan babak kedua yang para pemain Barbar mulai menguasai kembali sekulit ular. Umpan jauh dia ke belakang memberikan bola pada pemain jaga gawang Topan, penjaga gawang yang juga berbuat bersama Persija Jepara. Saudara penonton juga para pendengar, mainkan bola di pertahanan umpan dari kaki pemain yaitu merupakan jantung pertahanan lini belakang yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pemain Barbar. Berikan umpan jauh ke depan ke kanan di sana pemain itu ada sana Gunawan masuk dia buruk diambil alih kembali saudara penonton para pencinta sepak bola. Kepada juga terima kasih Bang Ateng Bapak Ere Ateng orang baik yang sudah Bang Ateng yang merupakan bandar kacang dia bersama-sama berupaya dia lapangan garam semoga mendapatkan beruntung ada satu karung. Bang Ateng mengirimkan kacang ke reporter. Baik sudah penonton luar biasa, terima kasih Bang Ateng. Lanjut kembali bola berada di jantung pertahanan kesebelasan dari ET Barbar yang sudah unggul 2-0. Mainkan bola kembali umpan ke tengah ada Rahim mencoba Rahim sadarkan dia umpan ke depan udah offset kembali pemain depan ke sekitar bawah ada Wadi Babon dari Maulana ada di kesebelasan Darpas FC berapa dengan Hoki FC. Luar biasa Hoki FC juga diperkuat oleh Herman Dimapo, Eka Gali dan Adi Al-Cahya. Ia demikian boga Yusriyal. Kita lihat bagaimana serangan bertubuh-tubuh pemain dari diamankan kembali bola liar. Mereka fokus dengan membangun serangan ini menjadi sebuah kunci memang harus bisa dilakukan oleh para pemain Putra Kolosam yang tertinggal 2-0 di babak kedua ini Bung Kodam Merdeka. Kita lihat dan kita juga menyaksikan bahwa memang potensi untuk bisa menyamakan kedudukan atau menambah atau mengurangi defisit golnya akan bisa terus terjadi karena kita tahu bahwa waktu masih panjang ke depan Bung Kodam Merdeka. Namun antisipasi serangan balik juga harus segera dilakukan oleh barisan belakang dari kesebelasan Putra Kolosam yang kita tahu bahwa satu gol tambahan yang dimiliki oleh
Barber FC hasil dari sebuah bola counter attack dan menyisakan satu pemain belakang mereka, pemain Yudi Hairudin yang harus mengantisipasi 3 pemain penyerang dari Barber FC yang baru saja kita lihat mampu mengeksekusi menjadi sebuah gol tambahan 2-0 Bung Kodam Merdeka. Oke, terima kasih. Wasan ada Budir Hidayah yang betul-betul pertandingan sangat menarik dan terima kasih. Umpan lambung kiriman dari Sahate merupakan koperasi Sahate Makmur Abadi yang ada di kawasan dia ke Jalan Raya Raja Bali di kawasan Paruga yang akan membantu untuk memberikan modal usaha untuk pihak pendidikan biaya renovasi dan juga untuk kebutuhan keluarga di mana ada koperasi Sahate di Jalan Haji Bali dari RT 0802 atau 45 Kelurahan Bojong Indah dan Kecamatan Parugolor. Terima kasih. Umpan lambung 50.000 kiriman dari Bos Maria Sahati koperasi yang ada di kawasan Jalan Haji Bali. Lanjut kembali saudara penonton di dalam siaran pandangan mata. Bola berbahaya, bahaya. Oh, begitu tendang jangkar pertahanan itu kesebelasan dari Barber. Umpan ke tengah. Salah umpan dilakukan pemain dari Putra Kolesa yang berbahaya. Sutik lemah saudara-saudara penonton dan juga para pendengar. Bagaimana kita lihat bagaimana atau para penonton yang terus menyaksikan pertandingan berbahaya. Iya, mudah-mudahan saja tidak terjadi pribadi. Ya, luar biasa nampaknya Bung Kodam Ahaya mereka juga Bung Isyatika pengamat pertandingan pada sore hari ini, dan tentunya Bos Budi Nasution harus berbicara lain, menurunkan darah segar untuk menambah daya tahan, dan kali ini sebuah ancaman kita nantikan satu tendangan jebret. Badai anjay. Ya, nampaknya satu tendangan masih melambung tinggi di atas penjaga gawang dari kesebelasan Putra Kolesom. Nampaknya cukup sulit. Nampaknya tadi kita lihat Bung Kodam Ahaya mereka, namun kita lihat terpacu dalam waktu. Nampaknya para pemain dari kesebelasan Putra Kolesom yang ditangani langsung Presiden Utama Bos Tony Toya pada sore hari ini, namun kita lihat cukup sulit untuk penyamakan kedudukan dan tidak setidaknya mengurangi ketinggalan. Para pemain dari kesebelasan Barber FC menurunkan kembali pemain-pemain stok di bangku bench cadangan, nampaknya yang memang sangat-sangat terbaik dari kesebelasan Barber FC ditangani langsung oleh Bos Budi Nasution pada sore hari ini. Bung Kodam Ahaya mereka betul sekali muda pribadi. Ada kita juga terapin ada pada terjadi kembali sebuah pelanggaran. Langsung saja bola diajukan kuning pemain dari Putra Kolesa masih saja sebelum tengah. Masih siap yang dituju cukup baik kuasa bola, tindakan kembali bola kali ini adik kakek pemain berbulu 9 yang pemain Dewi Reka dapat tadi bola abaikan kembali bola jatuh pertahanan disatu oleh pemain Diaga Baga di bola pertahanan begitu disiplin pemain Diaga begitu kokoh rumah subsidi nampaknya di barisan belakang dari Barber FC. Saudara penonton, sulit nampaknya para pemain Putra Kolesa ini laga pertandingan babak kedua, namun berupaya kerja keras dan tidak patah semangat tentunya pasukan kesebelasan Putra Kolesa yang tutup masih ditatap tidak bersama itu owner Bapak Tony Wijaya. Berbahaya. Go. Ya, Bung Kodam mereka nampaknya kita lihat mulai mencair waktu begitu lama. Nampaknya kita lihat Putra Kolesa mampu mengurangi ketinggalan pada sore hari ini. Ini merupakan ini merupakan tantangan nampaknya bagi kesebelasan Barber FC yang nampaknya kita lihat waktu masih ada. Dari kesebelasan Putra Kolesa mampu menyamakan kedudukan atau malah sebaliknya Barber FC akan menambah pundi gol pada sore ini masih dalam tanda tanya. Bung Kodam Merdeka. Bos Tony Wijaya pernah mengatakan ada anggur merah, ada intisari, jangan menyerah, teruslah berlari. Nampak dari kesebelasan kubu kesebelasan Maria Putra Kolesa angkat kembali saya datang tadi tekanan ancaman dari kacau berbahaya. Dapatnya tadi tembaga sebuah aliran bola tepat pada penjaga gawang rival angkat sudah masih 2-1 Bung dapatnya dalam pertandingan masih bagaimana dua kesebelasan memburu poin untuk melaju ke putaran Diaga agak 4-8 besar lagi kembali para pemain Putra Kolesa. Umpan sangat berbahaya di sana, sudah beralih cepat pemain saya sebelah kanan pemain dari Putra Kolesa. Cantik dia kotak kaki geser kiri geser kanan dia mana pemain luar biasa bagaimana waktu dia pemain Diaga memang bersyarat pengalaman dia udah masih dua pemain dan apa terjadi rupanya semua pelanggaran. Ya, inilah sangat menarik para pemain dia memang bagaimana di Liga Tarkam begitu keras dapat
pada pertandingan, namun upaya para pemain yang begitu sabar tentunya dan terus melanjutkan pertandingan. Ada pemain dari Putra Kolosal mendapatkan tenaga gelas. Kita nantikan sudah menonton bola melambung tinggi berbahaya. Tidak. Dengan mesra nampaknya penjaga gawang topan, penjaga gawang yang juga berebut bersama Persija Jepara yang tampil luar biasa. 2-1 bunga masih terus bagaimana para pemain Barbar mencoba menekan berbahaya dari Sajel Gagar kata tidak berbahaya. Tidak jadi bahaya peluang saudara penonton nampaknya cukup bertebar. Bostori Wijaya di laga pertandingan sore hari ini bagaimana juga pemain Barbar yang sudah dilewati jalan pertahanan. Kembali satu bola masih para pemain dari Putra Kolosal lewat umpan bebek lakukan di sana Jarpon. Apa yang terjadi? Dan mereka masih dikuasai para pemain dari kesebelasan Barbar. Cukup lincah dapat pemain ada Gunawan tindakan dia saja selesai berlari cepat pemain dia TP dari pemain Sanboy masih ada berbahaya. Berhasil amat saja terkembali kaki pemain dari Barbar menekan shooting keras berbahaya. Bahaya, tidak jadi bahaya sudah penonton luar biasa ya pemain dari Barbar yang terus membombardir pemain dari belakang dulu kesebelasan dari Putra Kolosal Bogor yang pribadi. Luar biasa lagi-lagi kita katakan apakah Bung Kodam Ahe mereka ini nampaknya memang pertandingan kita lihat cukup menarik dan cukup ya bergengsi, nampaknya serangan demi serangan coba dimainkan di Pukasan dan kali berbahaya. Jebret. Ya Bung pada mereka Persija Kica nampaknya kembali mencair dari kesebelasan Barbar FC nampaknya ditangani langsung oleh Bos Budi Nasution. Nampaknya kita lihat walaupun tadi nampaknya kesebelasan Putra Kolosal sudah memperkecil ketinggalan, nampaknya pertandingan mampu dikuasai kembali oleh para pemain dari kesebelasan Barbar FC hingga nampaknya membobol seorang penjaga gawang cukup terbaik nampaknya pada sore hari ini, penjaga gawang yang memang kita miliki cukup baik nampaknya penjaga Rian nampaknya pada sore hari, dan tujuh masih dalam tatapan Bos Ronai bersama Bunda Baria nampaknya dari kesebelasan ya dari kawasan Kota Citayam nampaknya menyaksikan pertandingan pada sore hari. Terima kasih Bos Ronai ya bersama Bunda Baria nampaknya yang sudah memberikan umpan lambung Rp100.000. Mudah-mudahan jadi keberkahan tujuh buat Bos Ronai bersama istri Bunda Baria di kawasan Kota Citayam. Bung Kodam Ahai mereka luar biasa Bunda Gede pribadi yang golada bagaimana itu Bos Budi Nasution merupakan mantan dari BD atau mantan asisten dari pelatih Sintayong yang tahu betul bagaimana bertahan, bagaimana bergerak sore hari ini. Ada Bos Budi Nasution yang memang luar biasa dengan permainan dari Barbar FC unggul 3-1 untuk kesebelasan Barbar yang telah unggul dari pertandingan babak kedua dan berhasil melaju ke putaran 8 besar, dan selamat tentunya untuk kesebelasan Barbar FC.